Kristus Raja. Misa pada sore hari ini akan dipimpin oleh Pastor Agustinus Kalepe PR. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur 322. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja diantar untuk memasuki hari Minggu biasa yang ke-28 di tahun C. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini diingatkan bahwa setiap orang dipanggil untuk erat bersatu dengan Kristus agar mampu bertekun dalam mewartakan kabar gembira, yaitu dengan hidup penuh syukur dan pujian kepada Allah penyelenggara kehidupan ini. Orang kusta yang berlutut di hadapan Yesus setelah menerima penyembuhan meyakinkan kita bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita, selayaknya kita selalu bersyukur dan menyembahnya. Apakah kita sungguh-sungguh dalam kehidupan selalu bersyukur kepada Tuhan? Mari di hadapannya kita hening, menyadari hal ini, membuka hati kita dan mohon pengampunannya, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Refrain tobat puji syukur 347. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang memiliki segalanya, namun mau menjadi manusia miskin sejak dilahirkan sampai pada akhir hidupmu.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memperingatkan kami semua, para murid-Mu, akan bahaya kekayaan bagi mereka yang mau memasuki surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan marilah kita berdoa. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu
kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Syukur Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu lewat pembaptisan, maka bersama dengan saudara kami Fredericus Daniel Ishak, kami bersyukur atas pengangkatan-Mu menjadi anak-Mu lewat pembaptisan pada hari ini, dan akan dilanjutkan dengan penerimaan komuni kudus sebagai tanda persatuan sepenuhnya dengan Dikau dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus Sang Penyelamat kami. Semoga iman yang telah Kau nyatakan bagi saudara kami ini semakin mendorongnya untuk bersatu dengan Dikau dan juga semakin membuatnya bersatu dengan orang yang dicintai dan mengasihinya. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih saudari kami Ibu Sinta yang sementara dirawat di rumah sakit. Semoga berkat-Mu tetap dialami, dirasakan lewat pendampingan seluruh keluarga, para dokter, para perawat dan siapa saja yang mendampinginya. Dan juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang ke hadirat-Mu, terlebih anak terkasih Aurelia Setiana Bana yang meninggal pada hari Minggu yang lalu, 2 Oktober 2022. Semoga Engkau menganugerahkan hidup abadi baginya. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan untuk memperjuangkan hidup. Semuanya ini kami aturkan kepadamu, Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naamán, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan. Lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naamán menyesaknya, tetapi Elisa tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naamán, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan
kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan kedua, pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menunggu semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Allah. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergi. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, dalam bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, di sana dikatakan bahwa kepercayaan akan Allah Sang Penyembuh itu menjadi prasyarat orang mengalami keselamatan. Semula Naaman ragu-ragu untuk percaya dan dari kuat kuasa Allah yang dinubuatkan melalui Nabi Elisa. Namun akhirnya kendati dengan bersungut-sungut Naaman melakukan apa yang diminta darinya. Lalu Allah memperlihatkan kekuatannya dan Naaman mensyukuri apa yang terjadi baginya. 7 kali membenamkan diri dan ia sembuh. Memperlihatkan kepada kita suatu usaha terus-menerus. Angka 7 dalam kitab suci mau memperlihatkan tanda kesempurnaan, dan dengan demikian itu menjadi suatu hal yang tentunya membuat Naaman bersyukur. Bahkan kalau sehubungan dengan pertobatan, berapa kalikah saya harus memaafkan saudaraku? Cukup 7 kali? Tuhan Yesus mengatakan, tidak, 70 kali 7 kali 7. Tidak ada ujungnya sampai hidup ini disempurnakan Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari pengalaman ini lalu dia mengungkapkan rasa syukur itu dan ingin memberikan sesuatu kepada Elisa, tetapi dia mengatakan, tidak usah, Tuhan yang menyembuhkan engkau. Maka bersyukurlah kepada Tuhan, karena dari sanalah penyembuhan dan kekuatan itu. Sementara dalam bacaan kedua Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Tuhan akan menyelamatkan setiap orang. Berita keselamatan ini harus diwartakan oleh pengikutnya termasuk kita. Injil Kristus harus diwartakan kepada setiap orang agar menimbulkan iman di dalam dirinya, lebih-lebih yang belum mengenal Kristus. Untuk itulah setiap orang dipanggil untuk erat bersatu dengan Yesus Kristus agar mampu bertekun dalam mewartakan Injilnya. Kita dipanggil untuk menjadi kesaksian bahwa Kristus sungguh hidup di dalam diri kita, sehingga kita tidak hanya mensyukuri apa yang boleh menjadi katakanlah kebanggaan kita, tetapi justru dalam seluruh situasi kehidupan kita dimampukan untuk mensyukuri segala rahmat dan berkat-Nya, dan hanya dengan bersyukurlah
maka segala kegelisahan dan ketidakberdayaan itu boleh terhalau dari diri kita. Dan saya kira dalam seluruh pengalaman Bapak Ibu Saudara terkasih, tanpa ada rasa syukur yang muncul dalam diri kita, kalau justru terjadi yang terjadi adalah pemberontakan dan kemauan kita saja untuk mau ini dan itu dan seterusnya, tetapi tidak kunjung-kunjung tiba, lalu akhirnya mungkin kita tidak bisa tidur untuk memikirkan hal itu. Tetapi kalau mensyukuri rahmat Allah dalam seluruh kehidupan atau seluruh pengalaman kita Bapak Ibu Saudara terkasih, itu akan mengantar kita untuk sungguh menemukan ketentraman dan kedamaian. Dan itu sangat konkret dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, ingin memperlihatkan kepada kita gambaran orang kusta yang berdiri jauh-jauh sebenarnya, lalu Yesus berkeliling menelusuri perbatasan dua daerah Samaria dan Galilea. Lalu ke-10 orang kusta ini datang dan berteriak, "Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami." Yesus memalingkan wajahnya dan mengatakan kepada mereka, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Apakah Yesus menyembuhkan mereka? Tidak langsung dikatakan seperti itu. Lalu kalau kita melihat bagian-bagian yang boleh menjadi permenungan di sini, yang kembali bersyukur adalah orang asing, orang Samaria yang tidak diperhitungkan oleh bangsa terpilih, bangsa Israel. Tapi 9 orang yang merasa diri terpilih, kita dengarkan tadi, justru dia tidak kembali bersyukur. Maka pada saat 10 orang ini melanjutkan perjalanan, lalu merasa sembuh, lalu yang satu ini kembali, itu orang Samaria. Sangat indah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menyuruh mereka ke para imam, mereka meneruskan perjalanan dan di tengah jalan mereka sembuh. Lalu satu yang kembali tersungkur depan Yesus dan bersyukur. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bukankah ke-10 orang tadi sudah sembuh? Di manakah yang 9 orang? Kenapa hanya orang asing ini yang kembali bersyukur? Apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu Saudara terkasih? Pertama, mengikuti perintah Tuhan Yesus, pergilah ke para imam. Imam di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih adalah wujud nyata di mana kita datang untuk mau memohon dan menyatakan kerinduan dan keinginan. Yesus tidak langsung perlihatkan kuasanya, tetapi dalam hati Yesus para imam pun punya kuasa untuk itu. Tetapi sebelum sampai di sana Bapak Ibu Saudara terkasih, ternyata sudah sembuh. Dan di sanalah kuasa Yesus walaupun tidak menjamah. Dan ini perlihatkan bahwa Tuhan sungguh menelusuri dan mengetahui apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pengharapan-pengharapan kita dan kita inginkan dalam seluruh kehidupan, asal sungguh kita yakini dan kita percaya dalam kehidupan. Lalu yang kedua, gambaran orang Israel yang 9 orang ini merasa diri tahu dan kenal Allah melalui para imam ahli-ahli Taurat. Tapi justru mereka tidak kembali bersyukur. Kita tidak tahu bagaimana nasibnya. Mungkin dia betul-betul sampai atau pergi ke para imam karena ada kemungkinan siapa tahu tidak sembuh. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena mereka memiliki iman hanya tergantung kepada aturan saja. Tidak keluar dari hati nuraninya yang paling tulus, murni dan suci untuk menyatakan kerinduan dan keinginan. Hanya mau tes-tes saja Yesus. Apakah Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita? Lalu ikut-ikutan saja, Tuhan Yesus kasihanilah kami.
tapi ternyata hatinya berpikir, siapa kau Yesus? Kau adalah seorang anak Maria, anak Yosef, anak tukang kayu. Kami adalah orang-orang Lewi, keturunan raja, keturunan para imam, orang berada dan seterusnya. Akhirnya kerinduan itu tidak terpenuhi dalam dirinya. Ini memperlihatkan kesombongan rohani Bapak Ibu Saudara terkasih, merasa bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Maka ingin diingatkan kepada kita satu, karya Allah dan belas kasih Tuhan dinyatakan kepada mereka yang punya hati nurani, yang tulus dan ikhlas, siapapun tanpa membeda-bedakan orang. Dan siapapun yang datang kepadanya akan memperoleh hal itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itulah yang dikatakan kepada orang Samaria yang tidak pernah diperhitungkan dalam kitab suci. Dia adalah orang asing di luar karangan orang Israel. Dia adalah orang pinggiran, tidak pernah diberikan perhitungan. Tetapi justru merekalah yang punya hati untuk kembali tersungkur dan mensyukuri segala rahmat-Nya. Maka pesan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, mari senantiasa mensyukuri kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekecil apapun itu jangan dianggap remeh. Dan saya rasa bahwa setiap orang tentu punya masa-masa lalu. Terlebih pada saat kita mengalami pergulatan kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih yang sungguh menyakitkan dalam kehidupan ini. Tetapi akhirnya kita masih tetap ada pada saat ini, paling tidak hal itu kita syukuri. Satu peristiwa besar COVID-19 telah berlalu dan kita diajak untuk memasuki situasi sekarang ini. Pandemi masih tetap ada, virus masih tetap merajalela, tetapi kita tetap mensyukuri hal itu bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Tidak berarti bahwa mereka yang telah pergi karena penyakit namanya COVID itu tidak beruntung. Itulah jalannya. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa pada saat kita dilahirkan ke dalam dunia ini sebenarnya pengkerisan untuk mendapatkan itu, pada saat diletakkan dalam telapak tangan kita, pada saat itulah kita menangis. Dan pada saat itu tergores seluruh perjuangan-perjuangan kehidupan yang sudah terpatri dalam kehidupan ini. Pada saat kita menjalani kehidupan kita dalam dunia ini, tinggal dirangsang saja hal itu dari seluruh situasi kehidupan kita untuk semakin lebih baik dan semakin sempurna. Hal yang lain sehubungan pembacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa kalau kita mendapatkan berkat karunia Allah, marilah kita datang di hadapan Allah untuk mempersembahkannya, mempersembahkan diri kita mensyukuri hal itu. Mudah-mudahan semakin membantu kita untuk sungguh mengakui kuasa Allah dalam diri kita. Karena siapalah kita ini, kita adalah manusia yang terbatas. Mungkin waktu kita tidak bisa ukur sampai kapan. Tetapi paling tidak sampai pada saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas kuat dalam seluruh kehidupan. Masih bisa boleh berkumpul bersama dengan sahabat kenalan sampai pada saat ini. Terlebih boleh hadir untuk memuji memuliakan Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita ungkapkan dan nyatakan pada kesempatan malam ini sungguh adalah merupakan ungkapan syukur kita bahwa kita mau bersatu satu sama lain dalam berliturgi, berekaristi bersama sebagai puncak syukur kita, sehingga kita menerima kekuatan itu dengan firman dan sabdanya. Terlebih bahwa kita menerima kekuatan dari Tuhan lewat penerimaan tubuhnya sendiri. Karena inilah yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Katolik, dimampukan untuk boleh bersatu sepenuhnya dengan Dia dengan menyambut tubuhnya. Karena lewat itulah kita dikuatkan dalam iman untuk selalu mensyukuri rahmat-rahmat yang boleh kita alami dalam seluruh kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mengupayakan hal ini, Tuhan akan semakin menyempurnakannya bagi kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia, dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus. Marilah kita mohon kepadanya dengan menjawab, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa Surgawi memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikannya kepada kami, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan, dan kekuatan. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi orang tua kita dan semua orang yang berbuat baik kepada kita, semoga Bapa Surgawi memberkati semua orang yang berbuat baik kepada kami dan memelihara mereka dalam kasih-Nya. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kami dengan syukur bagi para pendahulu kami atas khazanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kami dan atas iman yang telah kami terima melalui mereka, sehingga kami pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kami dan diri kami sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua, dan semoga rasa syukur atas segala sesuatu yang sudah kami terima mendorong kami untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa Surgawi memberkati kami semua. Semoga Bapa Surgawi mengajarkan kepada kami apa arti kemurahan hati dan terima kasih. Semoga kami mengajarkannya kepada anak cucu serta saudara kami. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa mohon semoga berkat-Mu semakin mempersatukan kami umat-Mu untuk boleh semakin mengambil bagian menyatakan kebersamaan kami lewat seluruh rencana utamanya pembangunan gereja kami yang masih membutuhkan begitu banyak perhatian dana, terlibatan kami umat-Mu untuk semakin boleh menghadirkan yang terbaik. Walaupun kami sudah merencanakannya, tapi kalau Engkau sendiri belum menghendaki ya Tuhan, mungkin saja bahwa seluruh rencana-rencana itu akan menjadi bagian pembelajaran bagi kami lagi untuk berusaha sekuat tenaga dan kemampuan dan keberadaan kami umat-Mu untuk boleh menyatakan yang terbaik, sehingga tetaplah terpelihara kebersamaan kami sebagai satu kawan umat-Mu di paroki ini. Marilah berdoa, peliharalah kami dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, terlebih
Saudara kami Ibu Sinta yang sementara dirawat di rumah sakit, moga-moga dengan belas kasih-Mu Dia boleh kepulihkan dari penyakitnya, berkat sarana pengobatan baginya, seluruh keluarga siapa saja yang dengan hati terbuka mendampinginya dalam seluruh kehidupannya. Marilah berdoa, perihalalah kasih-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului, utamanya kepada anak Aurelia Setiana Bana yang dipanggil minggu lalu dari tengah-tengah keluarga. Semoga dengan belas kasih-Mu dia boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berdoa, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma, semoga kami pun memberi dengan cuma-cuma, supaya lebih menyerupai citra-Mu, serta citra Putra-Mu Yesus Kristus dan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kami berdoa. Bapa, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun senantiasa memujimu dan bersyukur kepadamu sampai akhirnya kami kembali kepadamu dalam keabadian. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman kolektif pembangunan dijalankan. Mohon perhatian umat untuk pengumuman paroki minggu ini. Pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Clementinus dengan Wilhelmina. Pengumuman kedua, Stefanus Lenggo dengan Adiningsi. Pengumuman kedua, Aldit Harlim dengan Devina Laudi. Pengumuman kedua, Januare Tadeus dan Grace Telina Kiki. Pengumuman pertama, dan Laurentius Papu dengan Florida Gandum. Pengumuman yang pertama. Barang siapa mengetahui adanya halangan akan rencana pernikahan ini, mohon melaporkan kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Yang kedua, kolekte gereja tanggal 1 dan 2 Oktober 2022 berjumlah Rp11.147.000. Yang ketiga, dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia mengadakan perlombaan. Rukun dan wilayah diminta untuk berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Yang keempat, kupon kasih dijual di pintu gereja setelah perayaan Ekaristi. Umat diminta ikut berpartisipasi dengan membeli kupon kasih untuk dana dedikasi dan peresmian gereja. Kelima, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 malam di aula paroki lantai 1. Pendaftaran di kantor sekretariat paroki hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Bagi mereka yang berencana untuk menikah, diharapkan melakukan pendaftaran paling lambat 1 bulan sebelum pemberkatan perkawinan. Yang keenam, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukunnya masing-masing untuk melaksanakan pendataan umat ini. Bagi rukun-rukun yang telah selesai melakukan pendataan, disilahkan untuk menyetorkan hasil pendataannya ke kantor sekretariat paroki untuk diproses lebih lanjut. Yang ketujuh, pelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP negeri atau SMP swasta non-Katolik dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 18 malam di aula paroki lantai 1. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih untuk perhatian kita. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Tetap himbau kepada kita semua, setiap hari kita melihat pembangunan kita dan hari yang ditentukan untuk dedikasi itu semakin mendekat, pas tinggal 1 bulan lagi. Berbicara dengan pelaksana dalam melaksanakan pembangunan ini sepertinya tidak akan selesai. Pertama, karena memang kita kekurangan dana. Lalu kedua, walaupun tenaga begitu diforsir, tapi
tenaga yang kita pakai tiap selesai 1 minggu tentu harus pulang dengan gaji yang memang kita sepakati sama mereka. Namun kita tetap berharap bahwa ini tetap berlanjut, dan tentu dengan kekurangan-kekurangan yang masih ada, ini mohon supaya kita boleh memikirkan bersama. Kalaupun juga pada saat ini belum, ke depan akan menjadi beban kita, dan kita coba ada beberapa orang yang mau untuk katakanlah memberikan, tetapi tentu dengan ada perjanjian. Menelusuri beberapa orang ini yang akan menutupi hal itu, kita baru mendapatkan 13 orang yang direncana, kalau bisa ada 20. Dan itu berarti bahwa ini akan menjadi beban kita ke depan, dan kita akan olah bersama, kita pikirkan bersama. Maka mohon maaf sekali lagi, sistem dan pola yang akan kita pakai ke depan adalah seperti yang diupayakan oleh keuskupan. Pendataan umat menjadi penting bagi kita, dan lewat itulah kita boleh membuat program kerja berdasarkan katakanlah data yang ada, dan dengan demikian kita berharap bahwa itu menjadi sesuatu yang efektif. Salah satu catatan untuk kita bahwa sebenarnya apa yang telah dicanangkan oleh keuskupan, yaitu ada kewajiban kita sebagai umat Katolik Keuskupan Agung Makassar setiap bulan memasukkan dana Rp1.000 per kepala per bulan. Itu pun tidak jalan. Walaupun demikian, mungkin karena berangkat dari pengalaman bahwa ini kelihatan kecil sekali, tapi kita akan mencoba beberapa pemikiran-pemikiran ke depan, mudah-mudahan itu membantu kita. Kami akan mengadakan sosialisasi sehubungan dan janji iman yang sudah kita hidupi dan sudah dilaksanakan oleh beberapa orang, dan itu akan disosialisasikan lagi bagi kita umat di rukun-rukun. Mudah-mudahan lewat itu lalu seluruh program di paroki ini bisa berjalan dengan baik. Tentu berangkat dari situasi dan keadaan kita tentunya. Sekali lagi, harap kita bisa memahami dan mengerti akan hal ini. Ke depan semua rencana di paroki ini diprogramkan sesuai dengan data yang ada, dan kita mengolah data itu untuk membuat seluruh program di paroki ini. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih yang telah mengambil bagian pada kesempatan ini. Tanpa kecuali sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, utamanya kepada anak-anak mahasiswa, apalagi singkatannya, KMK Unhas yang boleh berperan pada kesempatan ini. Memang untuk masuk Unhas kita bisa ukur bahwa itulah punya kemampuan, dan bukan hanya kemampuan tetapi punya hati dan pelayanan. Dan mereka juga terdidik di sana, Pak Terdidik juga di sana, berapa orang Katolik di sana. Dan kita lihat bahwa memang mereka setiap saat menyediakan waktunya untuk mengambil bagian dalam pelayanan, tentu untuk mau menyatakan kepada kita bahwa kami ini ada, dan apa yang kami buat mudah-mudahan bisa semakin membuat mereka menekuni cita-cita dan harapan. Tentunya kita berharap bahwa dengan berada bersama dengan kita, tentu kita bawa dalam doa-doa, moga-moga mereka semakin sukses, semakin giat, dan semakin punya ilmu untuk boleh disumbangkan dalam karya pelayanan, disemangati oleh rasa simpati yang dibawa oleh Yesus sendiri dalam pelayanan, sehingga cita-cita bukan hanya untuk meraih apa yang sungguh diharapkan begitu saja, tetapi adalah menjadi bagian pelayanan. Kepada KMK Unhas bersama dengan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas, kami ucapkan terima kasih pelayanannya, belajar dengan semangat, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menuntut ilmu, karena Dialah sumber segala-galanya. Dari Dialah kita mendapatkan segala sesuatu dan kesuksesan untuk membuat kita semakin berserah diri kepadanya.
Saya kira itu saja. Lalu selebihnya Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita saling mengingatkan dalam banyak hal ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan di paroki ini berjalan dengan baik. Terima kasih atas seluruh perhatian kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 683. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan